peran Fatayat atau kontribusi Fatayat selama ini, apa yang sudah dikerjakan dari pemudi-pemudi Fatayat? Kira-kira kado apa yang disiapkan dari Fatayat NU Pronojiwo? Apakah bentuk kegiatan? Walaupun kadang-kadang oleng lah, kalau oleng gitu. Yeah. Sempat kemarin sama Ketua PC katanya, wah ini PAC Pronojiwo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Jit Songo Channel, Galeri Islam Ramah, medianya warga NU Pronojiwo. Dalam kesempatan yang cukup baik ini, kami kedatangan tamu yang istimewa yang akan kita bahas mengenai tentang peran perempuan yang ada di warga NU khususnya. Selamat datang Ustadzah Nur Fadilah di Jit Songo Channel. Terima kasih sudah mau mampir ke di channel Pronojiwo. Baik, sebelum saya mengawali diskusi pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya Bu Ustadzah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga jenengan juga diberi kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan tema pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya sedikit menanyakan kesan-kesannya menjadi Ketua Fatayat NU di Kecamatan Pronojiwo. Menjabat sebagai ketua mulai kapan dan bagaimana kesan-kesannya menjadi ketua? Karena di samping kesibukannya menjadi ketua, juga berperan sebagai istri, sebagai ibu, dan juga menjadi tenaga pendidik. Alhamdulillah, di sini saya menjabat baru satu periode ini. Ya. Insya Allah 2023 ini sudah berakhir masa jabatan saya, masa bakti saya. Siap. Satu periode 5 tahun atau? 5 tahun. Iya, ya, siap. Kebetulan waktu pertama kami dilantik untuk berbakti lah di Nahdlatul Ulama, itu kami tidak ada kesiapan sama sekali. Iya. Karena kami jujur, kami itu nol botol sekali sama Fatayat. Iya. Begitu kami datang di Daulat untuk jadi ketua Fatayat, akhirnya kami Bismillah kami niatnya tulus lah ya. Hanya ingin terakui sebagai santrinya Mbah Hashim. Dan kalau berkhidmat kami, berkhidmat. Kalau kami ingin membesarkan, kami tidak bisa karena NU sudah besar. Kami hanya ingin berkhidmat, melanjutkan apa yang kami bisa lakukan. Itulah yang selama ini kami lakukan, dan liku-likunya Masya Allah sekali, Masya Allah sekali kesibukannya ya. Dan mengatur waktu terkait dengan posisi tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, sebagai ketua, sebagai pendidik, saya pulang langsung mungkin ada kesana dengan ya bagaimana? Ya lelah, tapi semoga lelahnya ini lillah. Menjadi barokah. Ya, menjadi barokah. Semangat kami dengan kami sehat, diberi kesehatan ya Allah, bagaimana kami bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa mengisi dengan kebaikan, walaupun kadang-kadang oleng lah, kalau oleng gitu. Sempat kemarin sama Ketua PC katanya, wah ini PAC Pronojiwo ini perlu di poster 4 ini. Oleng. Ya Bismillah, moga-moga dengan kesibukan ini barokah. Amin. Ya, mudah-mudahan selaras ya, menjadi peran ibu, menjadi istri, juga menjadi ketua, bisa bersinergi seperti itu, Ustazah. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang Fatayat ini di seluruh negeri ini kan berjalan sudah mulai tahun 1952 insya Allah, kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi, di Muktamar NU di Palembang, dan kemudian setiap tahun sudah mengakar sampai hari ini, yang terus berpartisipasi aktif dan positif untuk mewarnai keberlangsungan perjalanan bangsa yang kita cintai. Bu Ketua, jadi untuk jumlah ranting dan anggota di wilayah Kecamatan Pronojiwo ini ada berapa? Begini, di Pronojiwo itu ada 6 desa. Ya. Tapi kami ada 7 ranting. Untuk Oro-Oro itu ada 1 desa itu yang karena luasnya daerah, maka menjadi 2 ranting. 6 desa tapi ada 7 ranting. Siap. Untuk anggota, istilahnya kami ini masih mencari-mencari.
Iya. Mencari kalau sempat vakum, akhirnya kami ya walaupun agak terseok tadi ya. Sudah di poster lah. Ya, alhamdulillah anggota kami sudah lumayan banyak sekali. Bahkan di setiap acara itu setiap kali ada pertemuan rutin itu selalu bertambah lebih dari 50 anggota. Iya. Ikut gabung begitu. Oh, begitu. Ini bergabung itu apa sudah bahasanya sudah punya kartu atau seperti apa? Belum, masih hanya di data saja. Di data ya. Tapi untuk kartu-kartu belum ya? Belum ada. Oh, siap. Semoga kedepannya nanti lebih terorganisir ya. Berapa anggota kami fitnya misalnya. Iya. Tapi sejauh ini masih belum ya, cuma ada partisipan warga NU yang ikut ya. Baik. Sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini ya terkait dengan peran wanita perempuan khususnya Fatayat NU untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam konteks sekarang ruang lingkup Kecamatan Projiwo, peran Fatayat atau kontribusi Fatayat selama ini apa yang sudah dikerjakan dari pemudi-pemudi Fatayat NU ini? Alhamdulillah dalam mengisi kemerdekaan ini kita giat untuk berbakti, bersosial juga. Ya. Terus kemarin waktu 17 Agustus kita juga ikut upacara juga. Siap. Sebagai warga negara yang baik. Ya. Kita tetap ikut berpartisipasi ya untuk meramaikan upacara juga di Kecamatan Projiwo. Iya. Dalam konteks ini katakanlah kegiatan atau program apa yang biasa dilakukan oleh Fatayat NU di Banting atau mungkin nanti di kecamatan sebutnya apa? Kalau di ruang kecamatan PAC ini seperti apa? Gini, kami punya program itu kami ingin mandiri kan. Mandiri. Kalau orang perempuan ya mungkin yang kita gebrak ekonominya. Kita memanfaatkan anggota-anggota kita yang punya skill, punya kemampuan membuat kue lah seperti itu. Gitu ya. Itu kita produksi. Fasilitasi lah, kita fasilitasi. Diminta untuk membuat kue, nanti dikonsumsi oleh anggotanya sendiri. Setiap pertemuan seperti itu. Oh, begitu. Untuk katakanlah begini, itu tadi salah satu bagian kemandirian lah. Itu dibeli atau dibeli ya? Terus kemudian nanti kasnya masuk ke Fatayat. Ada sahabat yang memproduksi, misalnya ada yang sekecil apapun, cilok, seperti itu dijual di pertemuan ketika kita rutinan dijual. Ada nanti labanya itu yang dimasukkan ke kasnya Fatayat. Ya, itu katakanlah salah satu bentuk karya dari anggota ya. Nah, ini yang saya maksud ini katakanlah program dari Fatayat yang sekiranya nanti bisa menopang kemandirian kegiatan. Katakanlah begini, apakah ada sejenis koperasi atau unit-unit usaha di Fatayat itu yang bergerak di bidang entrepreneur lah katakanlah seperti itu. Selain tadi itu angan-angan panjang kami. Iya, seperti apa harapan angan-angannya sih terkait dengan kemandirian? Kami sudah pernah membicarakan bahwa kami ingin punya koperasi Fatayat. Iya. Itu kami sudah siap kalau dulu sudah ada tempat. Cuma masih itu prosesnya. Kita sulit untuk mengumpulkan anggota, terus kita ngomong itu kadang-kadang mau kumpul itu sulitnya di situ. Iya, karena di sela-sela kesibukan. Karena saya tahu nggak ada izin dari suami, ada yang aktivitas. Kalau memang aku selebih itu kan kalau seorang perempuan itu mungkin nggak terbatas. Karena memang saya sedikit tahu bahwa personal yang ada di Fatayat ini kayaknya punya kesibukan masing-masing kan ya, ada pendidik segala macam itu. Berkaitan dengan itu katakanlah kan ada nih, apakah ada keinginan bersinergi dengan ibu-ibu PKK di desa ataukah di kecamatan sekiranya untuk katakanlah untuk berpartisipasi di kegiatan-kegiatan atau seperti apa? Kami pernah menawarkan ini kepada ibu kepala desa. Di Fatayat itu ada 9 bidang yang ada. Itu kalau memang kami diperlukan itu kami siap. Kami siap untuk bersinergi dengan program-program desa. Istilahnya kami bisa melebur lah gitu. Tapi sejauh ini masih terkendala
belum bisa merealisasikan. Iya ya, karena memang kita tidak bisa menafikan keberadaan desa-desa yang menopang tadi ya untuk kegiatan di Fatayat. Baik, Ustazah, ini yang biasa kita tanyakan ke banom-banom lain ya. Ini katakanlah, saya pernah berharap sih sebenarnya, karena program kecil ini kan bisa mempengaruhi kegiatan-kegiatan besar. Mungkin sudah dilakukan lah, katakanlah dengan sahabat-sahabat di Fatayat. Di setiap masjid atau musola itu kan biasanya ada mukena, ada sajadah, ada sarung mungkin yang sekiranya untuk terus menjaga kesuciannya. Itu kira-kira ada nggak pergerakan ke arah sana untuk gustu muskiu lah katakanlah dari teman-teman Fatayat ini? Kira-kira ada yang sudah dilakukan atau seperti apa? Sementara ini belum. Ini mungkin jadi masukan buat kami. Iya. Ya. Karena dulu kita pernah di Ansor itu seperti itu. Cuma kalau cuci-cuci kan kalau laki-laki ini kan cenderung tidak bersih seperti perempuan. Terima kasih nih, kayaknya ini jadi masukan. Ya, harus jadi satu program Fatayat lah ya, katakanlah seperti itu. Iya. Sekarang ini yang kami lakukan cuma bersih saja. Bersih ya. Ya, kalau kita kapan keberatan, kita di masjid mana itu membersihkan hati masjid. Iya. Nah, itu juga luar biasa. Itu kan salah satu bentuk apa namanya ya, peran dari Fatayat agar tidak hanya pengajian yang biasa ada roadshow kan, biasanya kan pengajian ke desa ini dan desa ini. Banyak itu. Ya. Ini ada, kita akan tahu bersama bahwa NU ini akan menghadapi 1 abad NU. Ini menjadi momentum besar bagi Nahdlatul Ulama khususnya. Nah, ini sebagai banom di NU, kira-kira kado apa yang disiapkan dari Fatayat NU Pronojiwo? Apakah bentuk kegiatan atau program tadi yang dimaksud di awal tadi untuk berperan lagi di tengah-tengah masyarakat? Katakanlah tadi kan selama ini belum ada kartu ya, kartu anggota ini gitu. Apakah nanti ini pada saat 1 abad ini programnya untuk namanya itu untuk mengadakan kartu lah sebagai bentuk organisasi lah, seperti itu gimana? Kemarin kami sudah ngomongan sama sahabat-sahabat yang lain, kita mau Fatayat ini lebih tertata, terdata, database-nya jelas gitu. Dibuatkan juga kartu anggota biar kita tahu siapa saja anggota Fatayat kita dan berapa jumlahnya. Insya Allah nanti mungkin semoga ini segera terrealisasikan. Di kado Fatayat untuk 1 abad NU. Semoga kita bisa menyebar dulu. Kita mau menghijaukan dulu, karena orang itu banyak yang tidak tahu tentang Fatayat itu apa. Fatayat itu apa? Dikiranya kalau Fatayat itu ya cuma dikira, gitu kan. Ini yang menjadi ingin kami kami jelaskan kepada masyarakat bahwa Fatayat NU itu tidak hanya seperti itu, dan sementara ini kami masih mau mensosialisasikan ya Fatayat itu seperti apa. Terus kami punya keinginan hijau, Pronojiwo hijau, Fatayat itu. Mungkin itu yang sementara kado yang bisa kami berikan untuk 1 abad NU ini. Fatayat dikenal dan Fatayat semakin banyak yang ikut. Sekaligus tadi ya untuk mendata anggotanya, database yang jelas untuk segera dibuatkan kartu tanda anggota Fatayat NU Pronojiwo. Ini sebelum nanti kita akhiri, Ustazah, kira-kira pesan dan harapan ke depan dari Fatayat Pronojiwo seperti apa peran positif tadi yang disampaikan tadi untuk mewarnai di tengah-tengah masyarakat di bidang sosial mungkin, karena tadi bidang ekonomi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa selama ini kan sudah kewirausahaan di Fatayat NU sudah berkembang cuma belum maksimal. Nanti mimpinya tadi ada koperasi dan segala macamnya. Nah, bidang sosialnya ini yang perlu
apa namanya, dibumikan lagi. Kalau ngomong tadi dihijaukan, nanti kan kita memberi contoh nih kepada masyarakat. Oh, ternyata ikut Fatayat itu melakukan ini, hal positif ini, kan begitu. Seperti apa? Di bidang sosial kami sudah mengajukan ke PD itu, kami ingin mempunyai rumah sehat. Rumah sehat dalam konteks setiap desa itu kita punya seperti apotek mini lah. Apotek mini itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, itu kami kemarin itu pionirnya, rencananya kepinginnya ada satu daerah yang seperti itu kan, di situ apa ya, kesehatannya itu kurang. Gitu. Ini kami punya angan-angan punya rumah sehat. Rumah sehat. Itu. Nah, rumah sehat itu apakah hanya sebatas menyediakan obat atau seperti apa? Kami ingin di situ menyediakan obat yang tentunya juga kan mesti harus mengerti kan, misalkan sakit ini dikasih seperti itu kan. Itu juga kami sudah ngomong dengan salah satu sahabat yang punya kapasitas kendaraan lah, kendaraan. Ingin ketika ada yang sakit kita hantarkan ke puskesmas seperti itu. Kita sudah punya seperti itu. Dan ini masih dalam proses pengajuan ke PD. Oh gitu ya. Jadi apa ada grand besar untuk kemanfaatan di bidang kesehatan sosial tadi ya, untuk mengecek kesehatan, terus kemudian segala sesuatunya tadi sudah disiapkan untuk terkait dengan mengantarkan ke puskesmas. Berarti nanti bisa berkomunikasi dengan pihak puskesmas untuk menjalin kerjasama ini kan tentunya. Iya. Alhamdulillah di kami di Fatayat juga ada yang berbasic kesehatan. Nah, ini yang kami rekrut. Nah, itu memang luar biasa bahwa memang dari segi sosial kesehatan ini kan menjadi penting bagi masyarakat khususnya di Desa Pronojiwo ini agar ada pendampingan lah, bahasanya pendampingan. Luar biasa istimewanya program yang ditawarkan, harapannya ke depan terkait dengan harapan Fatayat NU untuk menopang kegiatan positif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini kesan-kesannya untuk Digit Songo channel ini seperti apa, Bu Ketua? Untuk Digit Songo, kami sangat-sangat bangga ketika Pronojiwo ada Digit Songo ini. Apa kegiatan kami, terutama di Fatayat itu, setiap momen sekecil apapun itu selalu diliput, gitu kan. Begitu, dengan begitu kan kita bisa syiar kan. Betul. Ini medianya syiar dari warga NU. Membuat jenang sapar pun kami kemarin itu. Kami sempat ada momen jenang sapar masal itu. Oh gitu. Terus dibagi teknisnya buat seperti apa gitu ya. Diliput juga sama Digit Songo. Luar biasa. Hebat Digit Songo. Kami bangga, salut sekali. Semoga terus berkah, lancar, terus langgeng. Tadi setelah kita berdiskusi panjang dan kali lebar ini, ada beberapa poin yang harus digarisbawahi oleh kita bersama, bahwa Fatayat akan terus bergerak mewarnai peran positif dan kontribusi di wilayah Pronojiwo. Tadi ada bocoran ada bocoran Goes to Mosque lah, katakanlah seperti itu, menjadi peran di masjid untuk membersihkan hal-hal yang perlu disucikan. Kemudian tadi planningnya kan ada kartu Fatayat. Ini menjadi penting agar database keorganisasian menjadi rapi. Itu mungkin menjadi kado spesial nanti bahwa Fatayat NU Pronojiwo khususnya 1 abad sudah terkoordinasi dengan baik, seperti itu. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan Fatayat NU Pronojiwo mewarnai kemerdekaan sekaligus menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Semoga pemudi-pemudi NU ini juga harus berpartisipasi dan mau masuk ke struktur organisasi yaitu Banom Fatayat, agar ke depan Fatayat NU terus bergerak, karena pergerakan wilayah ini kalau sudah perempuan yang bergerak insya Allah lebih masif dan lebih produktif.
Cukup sekian dari kami. Terima kasih telah hadir dan terima kasih sudah mendiskusikan dan men-sharing terkait dengan Fatihat NU Kecamatan Purwojiwo, Bu Ketua. Baik pemirsa, jangan lupa like, subscribe, komen dan share di Songo Channel agar syiar kita di wilayah Kecamatan Purwojiwo dan di seluruh bangsa ini lebih merata. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.